Hai Aqua, kita ketemu lagi di bulan April ini Aqua. Aquarius. Ada apa sih di bulan April ini ya kan? Kita lihat dengan Lucky Diabra Lakabra ya kan? General reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian ya. Nonton juga moon sign kalian dan rising sign kalian, jangan hanya sun sign kalian, karena setiap kali gue bacain itu Aquarius atau apapun zodiaknya pasti rising sign ya gitu. Walaupun akan bisa kelihatan juga sih ya secara general sun sign-nya, nonton ini gitu, nonton sun sign-nya. Anyway, kita langsung aja ya. Maaf kalau gue agak belepotan. Maksudnya kata-kata gue belepotan. Aquarius di bulan April. Untuk Six of Cups. Six of Cups. Alam bawah sadarnya, under the deck. The Fool. The Fool. Oke. Kita lihat ya keadaan kalian dan kondisi kalian. Bernostalgia. Bernostalgia. Six of Cups. Ini energi Scorpio ya, Aqua. Ini energi Scorpio. Scorpio buat Aqua itu di travel, ya, travel, ya kan? No, salahkan gue, bukan. Aqua, Pisces, Aries. Bukan di karir, ini di karir ya. Reputasi, status ya. Kalian lagi bernostalgia tentang mungkin status kalian, tentang karir kalian ya, tentang masa lalu kalian lah, masa kecil kalian juga ya, teman-teman kalian ya. Ya. Full moon di Scorpio ya, tanggal 25. Ada yang harus berakhir, entah itu reputasi, entah itu ini yang baru saja gue omongin, nggak perlu gue ulang lagi kan. Karena purnama itu ending. Ya, ending. Atau release. Challenge-nya strength. Kalian diminta untuk membangun kekuatan dari dalam diri dan kepercayaan diri kalau kalian mampu untuk melepaskan apapun itu yang indah di masa lalu. Ini energi Leo. Ya. Ini tentang partnership juga, relationship, entah itu personal, entah itu profesional ya. Buat Aqua. Fondasi The Devil. Ada toxic ya kan. Ada keterikatan, ada keterikatan, ketergantungan ya. Yang ada ini zona nyaman ya, ada kenyamanan. Ini energi Capricorn by the way. Capricorn itu adalah rumah ke-12 buat Aqua. Itu tentang alam bawah sadar, tentang spirituality, tentang kegelapan, ketidaktahuan, segala sesuatu yang di luar nalar kita, our own shadow ya, kegelapan kita sendiri dalam diri kita sendiri, bayang-bayangan dalam diri kita sendiri. Ada yang merasa terikat. Ini fondasi adalah rumah ya. Keterikatan dengan
Ya, mungkin karma ya. Yang sudah berlalu atau ya yang sudah lewat. Two of Cups. Ini kontrak. Ini ikatan-ikatan. Ini energi Cancer. Ikatan-ikatan, kontrak-kontrak dalam keseharian ya. Kebiasaan-kebiasaan dalam sehari-harian. Ini lebih ke sifatnya kontrak ikatan batin ya. Tapi mungkin ada yang memang itu kontrak. Ya, ini general reading ya. Kalau butuh personal reading itu di box description gue ada namanya, ada nomor gue. Dicekidot aja. Nah. Yang jelas itu dalam keseharian, karena itu energi Cancer ya. Dalam keseharian, ya pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan, rutinitas. Ya. Fokus kalian Queen of Cups. Queen of Cups. Ini energinya Scorpio. Betapa kalian mencoba kalian sangat mendengarkan intuisi kalian dan kepedulian atau empati kalian terhadap reputasi karir ya. Juga reputasi karir dalam ya long term goal juga ya. Kalian mencoba untuk memahami ini sisi emosional ya, karena emotion Queen of Cups ya, sifatnya emosional. Kalian menjaga itu. Energi Scorpio menjaga status, reputasi, whatever, karir. Ya ini. Oke. Near future, Death. Lagi-lagi Scorpio. Kencang juga nih full moon-nya, energinya Scorpio. Kan ada tanggal 25 full moon ya. Jadi ada pembaruan. Ya. Ada kematian, ada kelahiran. Ada pembaruan. Entah itu kalian mungkin menyadari alam bawah sadar kalian bawa dalam kesadaran. Atau hal-hal yang sifatnya spiritual. Atau bahkan karma itu sudah selesai. Ya. Atau maksudnya energi Scorpio itu loh, aduh kok ruwet banget sih ini, status, long term goal, karir, reputasi yang sudah kelar, ada perubahan, pembaruan. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Queen of Wands, energi Aries. Ada gerhana matahari di Aries. Kalian sifatnya ya ambisius, cukup ambisius. Ya. Ini energi Aries ya. Jadi buat Aquarius ini masalah mindset. Jadi kalian siap untuk melakukan apapun itu ya, untuk orang-orang yang kalian pedulikan. Dan ini karena ini energi Aries, itu energinya di mindset buat Aquarius. Mindset, persepsi, komunikasi. Kalian akan mengungkapkan, mengekspresikan sebagaimana adanya.
lingkungan kalian, jadi masa kakak adik, lingkungan kecil kalian ya, dan lingkungan masa kecil maksudnya. Juga ya semua ilmu pengetahuan kalian lah, ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman. Tuh. Dan Merkuri retrograde juga di Aries kan. Yang mana kalau jujur gue bosen lo ngomongin mulu. Tapi mau gimana lagi ya, kan gue setiap kali harus ngomong buat 12 zodiak, jadi ya agak capek juga. Anyway, untuk yang belum tahu ya, gue akan ngasih tahu sekilas aja, dan yang udah tahu tentang retrograde, istilah retrograde di astrologi silahkan skip ya. Retrograde di astrologi itu bukannya mundur ya, bukannya mundur. Tapi apapun planetnya kalau lagi retrograde itu artinya planet itu diam. Hanya persepsinya kita yang dari bumi ini yang juga berputar itulah terlihatnya planet yang diam itu seperti mundur. Nah, karena dia diam, itu adalah posisi yang paling dekat dengan bumi. Jadi dampak energinya itu berlipat-lipat ke kita, ya. Nah, karena saat ini yang lagi retrograde adalah Merkuri ya. Itu tadi tuh yang semua gue jelasin tadi tuh, Merkuri itu komunikasi, elektronik, electricity, frekuensi, ya, wawasan, itu semua akan berdampak. Jadi kebanyakan ada salah paham, elektroniknya lagi rese ya, HP-nya lah, laptopnya lah, sampai yang namanya bikin kontrak, deal-dealan sama apa sih, gunting rambut, operasi ya, itu tidak disarankan. Tapi bukan berarti nggak boleh, karena Merkuri di Aries itu, karena Aries itu kan maunya duit ya, melakukan tindakan ya. Sekarang sebenarnya ruling planetnya Aries itu Mars, dewa perang gitu kan, doer gitu loh. Nah, Merkuri itu kan pikiran, itu kan jadi Merkuri di Aries itu agak-agak nggak nyaman dia, dan bawaannya gemerungsu jadinya gitu loh ya. Nah, yang disarankan kalau memang harus bikin kontrak, harus bikin deal, harus bikin, kalau emang harus gunting rambut, itu detailnya diperhatikan, jangan kemerungsu gitu, detailnya perhatikan lebih lagi ke detail, jangan sampai nanti kita menyesal gitu. Nah, dan Merkuri retrograde itu memang ada baiknya kita manfaatkan untuk introspeksi lagi dengan sudut pandang kalian ya. Merkuri retrograde di Aries itu buat kalian emang di rumah ketiga, di rumahnya Merkuri itu sendiri ya, di rumahnya si Merkuri, jadi double energinya. Nah, juga karena ada Chiron di situ, yaitu the wounded healer, penyembuh luka-luka lama dan trauma ya. Ada baiknya juga kita nengok ke belakang lagi, karena apapun yang kita alami sekarang ini adalah keputusan-keputusan yang kita buat kemarin. Nah, gitu. Jadi bersama dengan fenomena ini, gerhana matahari ini, dan segala energi planet yang ada saat ini, itu juga ada Mars di Pisces ya. Mars di Pisces, Marsnya itu tindakan, selalu ingin bertindak dia, mengerjakan sesuatu. Tapi karena dia ada di Pisces, itu juga nggak nyaman. Pisces itu sangat emosional loh, sangat pendiam dia. Jadi dipaksa untuk diam, apalagi konjungsi dengan si Saturn. Saturn itu yang memberikan batasan-batasan, yang memberikan kebijakan-kebijakan dan peraturan di dunia. Energinya ya, energinya. Karena di dalam Pisces itu juga nggak hanya ada Mars dan Saturn, tapi juga ada Neptune, yang mana itu tentang visi, misi, long term goal, jadi goal kita, idealnya dan segala macam itu, yang saat ini nggak lagi di retrograde ya. Dan bahayanya kalau lagi nggak retrograde, Neptune itu di Pisces, di rumahnya sendiri itu suka melihat segala sesuatunya itu dengan lensa berwarna. Jadi agak-agak nggak realistis gitu.
Nah, Saturn itu yang mengefilter. Lu mau mewujudkan ini realistis nggak sih gitu loh. Sedangkan dia jadi Saturn itu diantara Mars sama si Neptune gitu kan. Tindakan kita yang selalu ingin mengejar mimpi untuk menjadi nyata, membuat mimpi menjadi nyata, si Saturn tuh yang ngefilter gitu, yang ngerem, yang bikin ngerem. Udah cukup membumi gak sih lu dengan planning lo ini gitu, dengan apa yang lo ingin lakukan ini, sesuai gak sih? Gitu, kurang lebih gitulah energinya ya. Dan jangan sampai juga ya kita itu melakukan membangun segala sesuatu itu berdasarkan trauma atau luka atau ketidaksukaan kita aja gitu loh, atau ketidaktahuan kita, ya kan? That's it. Jadi dipaksa untuk diam dia dengan energinya Mars di Pisces. Anyway, faktor eksternal yang mempengaruhi kalian adalah di Empress, energinya Venus. Venus sekarang masih di Pisces. Venus masih di Pisces. Tapi tanggal 15 dia masuk join dengan yang lagi bersidang di sama energi gerhana matahari, itu join dia tanggal 15 bulan April ini ya. Venus itu artinya siap melahirkan, siap mengadakan ya. Dia ready untuk melahirkan, menciptakan lebih tepatnya. Dan Venus masuk ke Aries, itu mindset lagi-lagi buat kalian. Selama di Pisces itu kan, karena kita masih di Pisces, Venus di Pisces itu kan kalian siap membangun nilai-nilai baru, kurang lebih gitu ya. Keharmonisan, nilai-nilai baru tentang prioritas kalian sendiri, self worth kalian sendiri ya. Dan Venus di Aries ya itu menciptakan persepsi-persepsi baru, melahirkan persepsi-persepsi baru. Hope and fear, judgment. Dengan energi judgment, ini energinya si Scorpio lagi. Jadi Purnama. Anyway, secara tarotnya sendiri, ini artinya kalian mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki ya apapun itu yang kalian ingin capai ya, dengan pendekatan yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena pendekatan yang sebelumnya itu kalian mempunyai penilaian yang mungkin tidak sesuai. Jadi kalian mendapatkan kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan yang berbeda dengan cara sudut pandang yang berbeda. Entah itu untuk karir, entah itu untuk long term goal, entah itu untuk reputasi kalian, ya, bahkan status kalian. Jadi istilahnya kalaupun ada kematian ataupun ada transformasi, ya, sebelum benar-benar untuk memulai itu coba jadi dilihat lagi judgementnya, penilaian kalian sendiri tentang bagaimana melakukan pendekatan itu. Outcome. Ten of Pentacles. Komitmen, stabilitas, ya kan? Ini tajir loh. Ten of Pentacles artinya tajir, ya kan? Ya, komitmen, tradisi, tanggung jawab, disiplin. Ya, bukan niat Saturn sih. Ini energi Virgo. Ya. Energi Virgo, ya kalian komit dengan bagaimana kalian berbagi. Dan karena Virgo buat Aquarius itu di rumah ke-8. Ya, tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Oke. Kartu terakhir yaitu alam bawah sadar kalian adalah The Fool.
the Fool, ya kan? Ini energi Aries nih. Kalian siap menanggung, menempuh apapun itu yang ada di depan sana, yang kalian juga nggak ketahui ya. Apapun itu resikonya, kalian tahu kalau semuanya kan aman-aman aja ya kan. Kalian punya keyakinan yang jauh lebih besar pada diri kalian sendiri dengan energi the Fool dan mindset yang mumpuni. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa like, comment, and share. Dah.